Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Fira Fadilah, NPM 10090303108. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu sebagai seorang pemasar atau marketer, apa tindakan Anda melihat pasar yang terjadi di negara tersebut? Apabila di negara tersebut ini yang dimaksud adalah negara Prancis dan negara Pakistan, saya akan menganalisis dari sumber dari masalah ini dulu. Karena dapat kita ketahui bahwa di dua negara itu terjadi ketegangan di antara dua umat yang beragama. Yang pertama agama Islam dan juga non-Muslim. Nah, di sini tentu ada kesalahpahaman dan juga adanya sifat di mana tersinggungnya kaum Muslim atas tindakan dari seorang guru dan juga tindakan eh, ekstremis Muslim yang juga sebenarnya sudah melampaui batas yang seharusnya. Sehingga saya seorang pemasar dan marketer tentu ingin mengembalikan pasar menjadi pasar yang kembali normal dan tidak adanya bersifat fluktuatif karena adanya pemboikotan atau diskriminasi produk. Nah, di sini tentu saya sebagai pemasar, saya akan melakukan pembuatan iklan-iklan yang bersifatnya berpendidikan dan juga edukatif. Seperti misalnya mengenai adanya persatuan antara umat yang beragama. Sehingga di sini adanya satu kesatuan dan juga masyarakat lebih terbuka mengenai apa itu toleransi dan juga bagaimana cara kita menerima umat beragama dan juga pendapat-pendapat orang lain. Dan juga di sini dapat dilakukannya sebuah kerjasama antar agama seperti misalnya di tokoh-tokoh agama untuk membantu menyuarakan antar persatuan Muslim dan juga non-Muslim, yang dimana seperti kita lihat dalam video tersebut ada sebuah eh, tokoh agama Islam di Prancis tersebut di mana mereka sendiri kebingungan apa yang terjadi karena ada beberapa kaum muslimin yang menjadi ekstremis yang seharusnya tidak terjadi karena itu sudah melampaui batas. Dan di situ pula maka ketika kita melakukan kerjasama antar agama, maka masyarakat yang melihat iklan tersebut akan terbuka apa mengenai toleransi dan bagaimana seharusnya umat beragama itu hidup berdampingan. Kemudian juga akan melakukan seperti mengadakan event untuk eh, kegiatan mengenai kerjasama antar umat yang beragama sehingga menyatukan kembali agama yang terpecah belah ini. Karena dengan demikian masyarakat akan merasa menjadi saudara kembali dan menjadi satu kesatuan. Walaupun sebenarnya permasalahan ini ada dimulai dari pemerintah, mungkin dengan masyarakat yang kembali menyatu dapat menjadi teguran bagi pemerintah bahwa sebenarnya masalah ini dapat ditindaklanjuti dengan cara yang lebih bijak. Mungkin seperti itu. Karena dengan cara seperti itu, mungkin dalam pasar Pakistan dan juga Perancis, maka masyarakatnya akan lebih tenang dan juga reda, dan juga menjadi satu kesatuan kembali yang mengakibatkan pasar menjadi normal kembali dan tidak adanya pemboikotan atau diskriminasi produk, dan pasar bersifat normal, tidak berfluktuatif seperti yang terjadi sebelumnya. Mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Haris dengan PM 10090321135. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 1 yang dimana pertanyaannya yaitu sebagai seorang pemasar atau marketer, apa tindakan Anda melihat pasar yang terjadi di negara tersebut jika pasar muslim menjadi objeknya. Yang pertama, ketika mengetahui pasar muslim yang menjadi objek permasalahan dimulai dari ekstremis muslim yang kemudian memanjang karena pemerintah Prancis, saya akan mencari celah untuk memperbaiki nama Prancis dan muslim yang seharusnya. Saya akan berupaya untuk membuka mata para konsumen di pasar sebagaimana muslim itu sebenarnya dan juga alasan pemerintah Prancis bertindak seperti itu. Ada beberapa tindakan-tindakan bijaksana di situasi ini yang melibatkan yang pertama, ada pemahaman mendalam, yaitu memahami kompleksitas situasi dengan mengikuti perkembangan sosial, politik, dan budaya terkini. Yang kedua ada netralitas, menjaga
dalam pesan pemasaran untuk menghindari konflik dan ketegangan. Yang ketiga ada inklusivitas, membangun strategi pemasaran yang inklusif, menghormati keberagaman, dan mendorong integrasi. Yang keempat ada bertanggung jawab, memastikan bahwa produk atau layanan yang dipasarkan sesuai dengan nilai-nilai universal dan tidak meresahkan kelompok tertentu. Yang kelima ada kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan pemangku kepentingan lokal dan kelompok-kelompok masyarakat untuk memahami dan menanggapi kekhawatiran mereka. Yang keenam ada pesan positif, mengedepankan pesan positif yang dapat mempersatukan daripada memecah belah. Yang ketujuh ada edukasi, yaitu menyertakan elemen edukasi dalam pemasaran untuk meningkatkan pemahaman antar budaya. Yang kedelapan ada transparansi, menjaga transparansi dalam komunikasi pemasaran, menjelaskan dengan jelas nilai-nilai perusahaan dan komitmen terhadap inklusivitas. Yang kesembilan ada adaptasi produk. Jika mungkin, menyusun produk atau layanan yang memperhitungkan kebutuhan dan preferensi khusus dari segmen pasar muslim. Yang ke-10 ada diplomasi bisnis. Dalam hubungan bisnis, mengejar jalur diplomasi dan kerjasama lintas budaya untuk membangun hubungan yang kuat. Yang ke-11 ada respon terhadap umpan balik, yaitu menerima dan merespons umpan balik dari konsumen secara terbuka, dan jika ada kritik yang beralasan, melakukan perubahan-perubahan yang memang jika diperlukan. Penting untuk diketahui bahwa kebijakan dan tindakan bisnis yang bijaksana dapat membantu membangun jembatan antar komunitas daripada memperdalam perpecahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Ananda Tripamongkas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait bagaimana cara atau strategi Anda untuk bisa mempertahankan target pasar Muslim di Eropa, yang terutama di Prancis. Menurut saya, strategi untuk mempertahankan target pasar Muslim di Prancis yaitu yang pertama, pahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Pelajari kebutuhan dan preferensi konsumen Muslim dengan cermat. Ini mencakup makanan halal, pakaian yang syar'i, produk kecantikan halal, dan layanan yang sesuai dengan nilai dan keyakinan mereka. Kegiatan riset pasar dan umpan balik konsumen ini sangat berharga. Terus yang kedua, sertifikasi halal. Jika kita membuat produk bisnis yang di ranah makanan atau minuman, nah maka suatu keharusan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk memenuhi standar halal supaya aman gitu si konsumen Muslimnya. Terus yang ketiga, kualitas dan konsistensi. Pastikan bahwa produk dan layanan selalu mempertahankan standar kualitas yang tinggi, sehingga kepercayaan konsumen akan tumbuh jika mereka tahu bahwa mereka selalu menggunakan produk yang berkualitas dan halal. Terus yang keempat, infrastruktur yang mendukung. Karena kesterilan dan produk kualitas membutuhkan teknologi, maka laboratorium uji halal dan fasilitas sertifikasi harus mencukupi di produksinya. Terus yang kelima, mendengarkan umpan balik dari konsumen Muslim dan meresponnya dengan cepat. Hal ini membantu perusahaan untuk terus memperbaiki dan mengadaptasi produknya dan layanan mereka sesuai dengan kebutuhan pasar dan keinginan si konsumen tersebut. Jadi dapat diambil dari pernyataan sebelumnya, menghormati
nilai dan keyakinan konsumen muslim serta mendengarkan mereka dengan cermat adalah kunci untuk mempertahankan dan memperluas target pasar ini di Perancis, bisa saja ke Eropa. Segitu mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Al-Mahdi dari NPM 10090321151. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu soalnya kenali potensi pasar. Lakukan analisis apa potensi yang ada di negara di video di atas. Itu negara Prancis. Potensi yang terjadi adalah karena adanya perpecahan maka dapat mengambil cara pemasaran mengenai kebersamaan. Dapat pula mengadakan event kebersamaan dalam rangka menyatukan umat beragama kembali menjadi satu. Nah, kalau potensi pasar muslim di Perancis adalah faktor penting yang perlu diperhatikan, mengingat Perancis memiliki salah satu populasi muslim terbesar di Eropa. Berikut adalah beberapa analisis potensi pasar muslim di Perancis. Yang pertama ada ukuran populasi muslim. Perancis memiliki populasi muslim yang signifikan dengan perkiraan jumlah bervariasi, tetapi bisa mencapai hingga 5 hingga 8 juta orang atau lebih. Ini menciptakan pasar yang besar untuk produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi muslim. 2. Ada kebutuhan halal. Pasar halal adalah salah satu segmen utama di antara komunitas muslim. Ini mencakup makanan halal, kosmetik, pakaian, dan produk lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Bisnis yang menawarkan produk dan layanan halal memiliki potensi pasar yang besar di Perancis. 3. Pakaian dan mode. Pakaian muslimah atau busana Islami adalah segmen pasar yang berkembang pesat. Pakaian yang sesuai dengan aturan berpakaian Islam dan pakaian mode yang menarik bagi kaum muda muslim semakin diminati. 4. Ada pariwisata halal. Perancis adalah destinasi wisata utama di dunia. Ada peluang untuk bisnis yang menyediakan layanan wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal, seperti hotel-hotel yang tidak menyajikan alkohol dan makanan halal. 5. Keuangan dan perbankan syariah. Layanan perbankan dan keuangan syariah juga merupakan potensi pasar di Perancis. Ini mencakup pembiayaan rumah, investasi syariah, dan asuransi syariah. Yang keenam ada edukasi dan pelatihan. Pelatihan tentang agama Islam, bahasa Arab, dan pendidikan Islam adalah layanan yang dibutuhkan oleh komunitas muslim di Perancis. 7. Kesehatan dan perawatan. Produk kesehatan dan perawatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti obat-obatan yang halal dan perawatan kesehatan yang sesuai dengan keyakinan muslim. 8. Ada event dan hiburan. Event, konser, dan hiburan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam juga bisa menjadi bagian penting dari potensi pasar muslim. 9. Digital dan e-commerce. Meningkatnya penggunaan internet oleh komunitas muslim menciptakan peluang di dunia online, termasuk situs e-commerce yang menyediakan produk halal. 10. Keragaman kultural. Penting untuk diingat bahwa komunitas muslim di Perancis sangat beragam, mencakup berbagai latar belakang budaya dan etnis. Memahami keragaman ini adalah kunci untuk memahami preferensi dan kebutuhan yang berbeda. Nah, dalam mengidentifikasi potensi pasar muslim Perancis, penting untuk berkolaborasi dengan anggota komunitas muslim dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan dan preferensi mereka. Selain itu, memahami regulasi dan aturan terkait dengan produk dan layanan tertentu adalah hal yang penting dalam memasuki pasar di muslim di Perancis. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alul Paniraniar dengan NPM 190 321 029. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kita. Yaitu jadi kesimpulannya yang dapat kelompok kita ambil itu bahwa setiap saat kita melakukan proses pemasaran, kita harus melakukan analisis dan pengenalan yang lebih dalam terhadap beberapa cara mengenai bagaimana kondisi dari target pasar yang akan kita tuju gitu sih. Dan juga bagaimana kita mempertahankan target pasar itu yang memiliki beberapa cara yang bisa kita pilih dan lakukan lah, seperti contohnya memahami kebutuhan konsumen, membuat sertifikasi halal dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.